Oke, langsung aja. Sekarang kita akan masuk ke kunci jawaban kelas 3 tema 3 halaman 95, 97, 98, 99, 100, 101, dan 103. Oke ya, sekarang kita akan mulai dari kunci jawaban halaman 95 dan halaman 97 di bagian Ayo Mengamati. Nah, di sini ada bacaan yang judulnya Mengenal Benda Gas Lebih Dekat. Oke ya, mari kita baca sama-sama. Ingatkah kamu, wujud benda selain padat dan cair, benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana, contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara, udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat, udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat, contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, lakukan percobaan berikut. Nah, ini ada percobaan 1, mengetahui sifat benda gas. Lakukan secara berkelompok alat dan bahan, yaitu nomor 1, kantong plastik bening, nomor 2, balon. Langkah-langkah percobaannya yaitu nomor 1, tiuplah balon sampai mengembang, ikatlah mulut balon dengan karet. Nomor 2, tiuplah kantong plastik sampai mengembang, ikatlah mulut plastik dengan karet. Lanjut nomor 3, amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Nah, lengkapi tabel berikut, berilah tanda centang jika sesuai dengan sifat udara yang kamu amati. Nah, di sini jawabannya sudah saya sediakan ya. Silahkan bisa kalian salin jawabannya seperti yang ada di tabel di layar kalian. Untuk nomor 1, nama bendanya yaitu balon. Bentuknya berubah sesuai wadah, ini kita centang. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, ini kita silang. Dapat digenggam, ini kita silang. Tidak dapat digenggam, ini kita centang. Lanjut untuk nomor 2, nama bendanya yaitu kantong plastik. Bentuknya berubah sesuai wadahnya, kita centang. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, ini kita silang. Dapat digenggam, ini kita silang. Tidak dapat digenggam, ini kita centang. Oke, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Nah, dari hasil percobaanmu, simpulkan sifat benda gas. Nah, di sini jawabannya sudah saya sediakan ya. Silahkan kalian bisa salin jawaban ini di lembar jawab kalian. Untuk jawabannya yaitu benda gas mempunyai sifat yaitu bentuk benda gas berubah mengikuti wadahnya dan tidak bisa dilihat dan digenggam. Oke ya, itu jawabannya, bisa kalian salin di lembar jawab kalian. Nah, oke, jika sudah selesai menyalinnya, sekarang kita lanjut ke percobaan 2. Lakukan secara berkelompok untuk alat dan bahannya, yaitu nomor 1, benang secukupnya, nomor 2, balon 2 buah, nomor 3, sebatang lidi atau kayu tipis. Lanjut ke langkah-langkah percobaannya, yaitu nomor 1, tiupkan udara ke dalam 2 buah balon. Nomor 2, tiupkan sampai kedua balon sama besar. Nomor 3, ikat setiap balon dengan benang, sisakan benang dengan panjang secukupnya. Nomor 4, pada setiap ujung lidi atau kayu gantungkan satu buah balon yang telah terisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Nomor 5, perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Nomor 6, letakkan tanganmu di dekat tempat keluar udara. Apakah yang terjadi? Nah, ini ada gambarnya ya. Lanjut kita ke bawahnya, di sini ada pertanyaan. Apakah yang terjadi setelah satu balon ditusuk? Tuliskan jawabanmu. Nah, untuk jawabannya adalah balon yang ditusuk akan meletus dan mengempis. Oke, itu silahkan bisa kalian salin jawabannya di lembar jawab kalian. Lanjut untuk pertanyaan di bawahnya, simpulkanlah sifat benda gas. Nah, untuk jawabannya yaitu benda gas mempunyai sifat volume dan massa yang mudah berubah. Gas tidak dapat digenggam seperti benda padat dan sebagian besar gas tidak terlihat. Oke ya, itu adalah jawabannya, bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Nah, sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 97 di bagian Ayo Menulis. Kamu telah melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda gas. Apa yang kamu ketahui tentang benda gas? Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Nah, ini adalah jawabannya ya. Sudah saya sediakan di sini. Silahkan bisa kalian salin di lembar jawab kalian. Benda gas tidak dapat digenggam seperti benda padat dan sebagian besar gas tidak terlihat. Gas mempunyai sifat utama yaitu tidak mempunyai bentuk yang tetap. Bentuknya mengikuti wadah atau tempatnya dan benda gas memiliki volume dan massa yang mudah berubah.
Contoh benda gas yang dapat kita temui dalam keseharian diantaranya adalah asap kendaraan, awan, dan uap air. Oke ya, silahkan bisa kalian tulis jawaban tersebut di lembar jawab kalian. Sekarang kita lanjut lagi ke bawahnya. Kita masuk ke kunci jawaban halaman 98 dan halaman 99 di bagian Ayo Mencoba. Kamu telah mempelajari wujud dan sifat benda padat, cair, dan gas. Buatlah teka-teki silang yang berkaitan dengan tema tersebut. Lakukan secara berpasangan. Buatlah 5 pertanyaan mendatar, buat juga 5 pertanyaan menurun. Nah, ini bentuk teka-teki silangnya seperti ini ya. Silahkan bisa kalian buat seperti ini. Untuk nomor 1 cangkir, nomor 2 yang menurun ini ada kecap, nomor 3 yang mendatar ada padat. Lanjut, nomor 3 yang menurun ada apa ini? Kayu ya. Nomor 7 ada kayu. Nomor 8 yang mendatar ada karet dan sebagainya. Silahkan bisa kalian baca sendiri dan kalian lihat sendiri di layar saat ini ya. Oke, lanjut sekarang kita ke bawahnya. Nah, ini ada pertanyaan untuk teka-teki silang di atasnya tadi ya. Silahkan bisa kalian salin jawaban ini di lembar jawab kalian. Pertanyaan mendatar untuk nomor 1, wadah tempat minum. Nomor 3, kaca, kayu, dan batu termasuk jenis benda. Nomor 6, jenis benda yang memiliki volume dan massa mudah berubah. Nomor 8, benda padat yang bersifat elastis. Nomor 9, benda gas yang sering terlihat di langit. Untuk pertanyaan menurunnya, nomor 1, wujud dari minyak. Nomor 2, benda cair yang banyak dimanfaatkan untuk penyedap masakan. Nomor 4, bentuk benda padat jika dipindahkan. Nomor 5, benda gas yang keluar dari knalpot motor. Nomor 7, benda padat yang banyak digunakan untuk membuat meja dan kursi. Nah, itu tadi adalah teka-teki silangnya beserta pertanyaan mendatar dan pertanyaan menurunnya. Silahkan bisa kalian tulis dulu di lembar jawab kalian masing-masing. Oke ya. Kalian bisa jeda dulu video ini, kalian salin dulu pelan-pelan hingga selesai. Baru setelah selesai silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Kita sekarang sudah masuk ke kunci jawaban halaman 100 dan halaman 101 di bagian Ayo Berlatih. Kamu telah melakukan percobaan kedua bersama temanmu. Percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Kamu akan mengenal alat-alat yang digunakan untuk menimbang berat. Alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat. Nah, ini ada gambarnya ya di bawah ini. Ada timbangan beras, ada timbangan badan, ada timbangan kue, ada timbangan gantung, timbangan warung, dan neraca. Oke, kalian bisa lihat untuk gambarnya di layar kalian. Lanjut ke bawahnya, ini ada pertanyaan ya. Mari kita baca. Pernahkah kamu melihat alat-alat di atas? Coba diskusikan dengan temanmu. Diskusi tentang kegunaan alat-alat tersebut. Nah, ini jawabannya yaitu kegunaan timbangan. Timbangan digunakan untuk menimbang berat benda. Selanjutnya di bawahnya untuk timbangan beras digunakan untuk menimbang benda-benda yang memiliki berat lebih dari 1 kuintal, misalnya beras 1 karung. Selanjutnya ada timbangan badan digunakan untuk mengukur berat badan seseorang. Ada timbangan kue digunakan untuk menimbang bahan-bahan makanan yang kecil. Selanjutnya ada timbangan gantung digunakan untuk menimbang bayi di posyandu. Selanjutnya ada timbangan warung digunakan untuk menimbang barang yang dijual. Dan yang terakhir ada neraca digunakan untuk menimbang benda emas dengan ketelitian hingga miligram. Oke, itu tadi adalah jawabannya. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Oke ya, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Nah, ini ada gambar timbangan ya. Satuan yang digunakan adalah kilogram. Nah, di bawahnya ini ada pertanyaan, apakah satuan berat pada alat tersebut? Diskusikan bersama teman-temanmu. Nah, untuk jawabannya adalah kilogram atau kg. Oke ya, silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan di bawahnya. Perhatikan gambar berikut. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Nah, ini kita disuruh untuk memasangkan ya. Di sini disediakan gambar kiri dan kanan kita disuruh memasangkan dengan pasangan yang tepat. Oke, untuk gambar bayi yang paling atas ini kita pasangkan dengan timbangan gantung di gambar yang paling bawah ini ya. Selanjutnya untuk
ada gambar telur, ini kita pasangkan ke timbangan warung ini ya. Selanjutnya ini ada perhiasan, ini kita sambungkan ke neraca. Lanjut ini ada kue atau bahan kue ya, ini kita pasangkan ke timbangan makanan. Selanjutnya yang paling bawah ini ada beras, sekarung beras, ini kita pasangkan ke timbangan beras. Oke ya. Nah itu silakan kalian pasangkan seperti yang ada di layar kalian saat ini ya. Kalian bisa jeda dulu video ini, kalian pasangkan hingga selesai, baru setelah selesai silakan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, lanjut kita ke bawahnya. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban halaman 103 di bagian ayo mencoba. Oke, di sini ada bacaan, mari kita baca. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian, di dalam tabung terdapat LPG atau liquefied petroleum gas? LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak. Misalnya, kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih dan lebih praktis. Oke, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Di sini ada pertanyaan ya. Gurumu sedang menjelaskan cara membaca timbangan. Perhatikan penjelasan gurumu. Bantulah Lani cara membaca timbangan kue. Gunakan satuan kilogram atau kg dan gram. Oke ya, ini ada beberapa timbangan. Ada beberapa barang yang ditimbang. Kita disuruh untuk menuliskan berapa beratnya ya. Untuk yang paling atas, yang bagian paling kiri, itu beratnya 5.200 gram atau 5 kg dan 200 gram. Selanjutnya yang bagian paling atas, yang tengah, ini ada beratnya 4.600 gram atau 4 kg dan 600 gram. Selanjutnya yang bagian atas paling kanan ini 3.200 gram atau 3 kg dan 200 gram. Oke, lanjut sekarang kita ke bawahnya. Nah, kita ke timbangan yang menimbang jagung sekarang. Yang bagian paling kiri ini ada 3.000 gram atau 3 kg dan 0 gram. Lanjutnya di bagian yang tengah ini ada 2.200 gram atau 2 kg dan 200 gram. Selanjutnya yang bagian paling kanan ini ada 5.000 gram atau 5 kg dan 0 gram. Selanjutnya yang bagian paling bawah sekarang ya, ini menimbang ikan. Nah ini beratnya yang paling kiri 4.200 gram atau bisa kita tulis 4 kg dan 200 gram. Selanjutnya yang di tengah beratnya 5.600 gram atau bisa kita tulis dengan 5 kg dan 600 gram. Selanjutnya yang paling kanan ini beratnya 2.000 gram atau bisa kita tulis 2 kg dan 0 gram. Oke ya, untuk jawabannya silahkan bisa kalian salin di lembar jawab kalian ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kunci jawaban halaman 106 di bagian ayo mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu, misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Nah, ini ada gambarnya. Udin membaca tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah Indonesia. Bacalah beritanya berikut ini. Nah, ini ada berita Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Nah, ini untuk beritanya bisa kalian baca sendiri ya. Sekarang kita langsung aja ke bawahnya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kamu telah membaca cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan nomor 1, apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Nah, untuk jawabannya yaitu Presiden mengajak masyarakat bergotong royong menangani kebakaran hutan. Oke, itu adalah jawaban nomor 1. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian ya. Lanjut pertanyaan nomor 2, mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Jawabannya yaitu gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.
Oke, lanjut sekarang kita ke pertanyaan nomor 3. Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan? Jawabannya yaitu, selain dengan gotong royong, masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan dan tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Lanjut sekarang kita ke pertanyaan nomor 4. Tuliskan pengalamanmu dalam bergotong royong. Nah, ini silahkan kalian bisa sesuaikan dengan pengalaman yang pernah kalian lakukan ya. Di sini sebagai contohnya, saya tuliskan untuk jawabannya seperti ini. Gotong royong yang dilakukan di lingkungan sekitarku. Di antaranya adalah membersihkan lingkungan sekitar dengan gotong royong lingkungan menjadi bersih. Oke, sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 107 di bagian ayo berdiskusi. Apa pendapatmu tentang pernyataan di bawah ini? Berikan tanda centang di kolom yang tersedia. Nah, di sini jawabannya sudah saya sediakan. Untuk nomor 1, ada pernyataan membersihkan kelas bersama merupakan contoh gotong royong. Ini kita centang di setuju. Lanjut nomor 2, gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia. Ini kita centang di setuju. Nomor 3, kegiatan gotong royong hanya dapat dilakukan di lingkungan rumah. Ini kita centang di bagian tidak setuju. Lanjut nomor 4, gotong royong membuat pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Ini kita centang di setuju. Nomor 5, kegiatan gotong royong harus dilakukan dengan ikhlas. Ini kita centang di setuju. Nomor 6, gotong royong akan mempererat tali persaudaraan. Ini kita centang di setuju. Nomor 7, tidak turut serta bergotong royong karena jumlah orang yang ikut gotong royong sudah banyak. Ini kita centang di tidak setuju. Nomor 8, kebiasaan gotong royong mulai berkurang khususnya di kota besar. Ini kita centang di setuju. Nomor 9, kita harus melestarikan kegiatan gotong royong. Ini kita centang di setuju. Selanjutnya yang terakhir nomor 10, contoh kegiatan gotong royong di kelas adalah mengerjakan soal ujian bersama-sama. Ini kita centang di tidak setuju. Nah, itu tadi adalah jawaban-jawaban yang ada di video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya.